Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kembali lagi bersama Ibu Setiaminah di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA dan 10 IPS. Materinya tentang Kerajaan Islam di Nusantara. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan ke guru mata pelajarannya masing-masing. Semangat selalu! Sebelum ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menganalisis kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua, mengenal kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Dan yang ketiga, mendeskripsikan akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kedatangan Islam ke Nusantara. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ada tiga pendapat. Yang pertama, mengemukakan bahwasanya menurut sarjana barat, Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia itu berasal dari Gujarat. Yang kedua, menurut Husin Jayadiningrat, bahwasanya Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia atau Iran sekarang. Dan yang ketiga, menurut Buya Hamka, bahwasanya Islam itu berasal dari Arab atau Mesir. Nah, tiga pendapat inilah yang mengemukakan bahwasanya kedatangan Islam ke Nusantara itu berasal dari Gujarat, Persia, dan Arab atau Mesir. Lanjut ke Islam yang mulai masuk ke Istana Raja. Berikut persebaran Islam di daerah-daerah Indonesia. Ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku Utara, di Papua, dan di Nusa Tenggara. Nah, kita akan bahas apa-apa saja kerajaan Islam yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Ada Kerajaan Samudra Pasai, ada Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam, Kerajaan Riau, Kerajaan Jambi, Kerajaan Sumatera Selatan, dan Kerajaan Sumatera Barat. Nah, 6 kerajaan inilah yang mempelopori kerajaan Islam di Sumatera. Yang selanjutnya, kerajaan Islam di Jawa. Ada 4 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Mataram, ada Kerajaan Banten, dan ada Kerajaan Cirebon. Selanjutnya, kerajaan Islam di Kalimantan. Ada 2, Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Yang keempat, kerajaan Islam di Sulawesi. Ada 2 juga, ada Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Wajo. Nah, yang kelima, kerajaan Islam di Maluku Utara. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber berupa naskah kuno yang berbentuk hikayat, seperti Hikayat Hitu, Hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat setempat lainnya. Untuk kerajaannya ada Kerajaan Ternate. Yang keenam, kerajaan Islam di Papua. Ini kerajaan Islam di Papua. Yang pertama ada Kerajaan Waigeo, yang kedua Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, terdiri dari Kerajaan Ati-Ati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wartuar. Lalu Kerajaan Kowiai atau Namatota, Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kaimana. Ada pendapat yang mengemukakan mengenai kedatangan Islam di Papua. Yang pertama, Islam datang di Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh Abdul Ghaffar.
Yang kedua, tepatnya di Jazirah Onin, Patimunin atau Fakfak oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Qotan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Yang ketiga, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawetan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Yang keempat berasal dari Bacan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir di Kesultanan Bacan. Dan yang kelima berasal dari Maluku Utara atau Ternate Tidore. Yang terakhir, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Ada dua, yaitu Kerajaan Lombok dan Sumbawa serta Kerajaan Bima. Berikut mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Akulturasi itu adalah percampuran budaya Islam. Yang pertama, percampuran itu dapat kita lihat pada seni bangunannya. Lalu yang kedua pada seni ukirnya. Yang ketiga pada aksara dan seni sastra. Yang keempat pada keseniannya dan yang kelima pada kalendernya. Nah, inilah yang dapat kita lihat mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Terima kasih, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Nanti di slide terakhir kalian akan Ibu beri tugas, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Berikut tugasnya. Silakan kalian cari gambar masjid atau seni lain yang terdapat pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Dibuat keterangan dan penjelasannya minimal 3 gambar. Nah, silakan kalian cari, baik itu gambar masjid, gambar seni, tari, dan segala macam yang berkaitan dengan akulturasi pada masa budaya Islam. Minimal 3 gambar. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.